illa billah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang ulun muliakan jemaah majelis kuliah subuh Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya jualan, beserta memanjangkan umur kita, menyehat walafiatkan batang tubuh kita, sehingga di subuh yang ke-15 di dalam bulan suci Ramadan, alhamdulillah, semua alhamdulillah, kita masih diberi Allah Subhanahu wa ta'ala umur, disehat walafiatkan oleh Allah batang tubuh kita, sehingga di subuh ini kembali sama-sama kita dapat kawal berhadir setelah bersama-sama kita melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu salat subuh yang kita kerjakan dengan cara berjamaah. Kemudian kembali dan kembali lagi kita duduk bertahan guna untuk memperdengari ilmu-ilmu agama, nasihat-nasihat agama melalui majelis kuliah subuh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikut jejak langkah beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah majelis kuliah subuh Ramadan yang dirahmati oleh Allah, tak terasa subuh ini kita berada di subuh yang ke-15, yang berarti bulan suci Ramadan 14 hari sudah kita laksanakan ibadah puasa kita, 15 malam adalah kita melaksanakan ibadah sunat tarawih, yang berarti malam tadi adalah malam ke-15. Insyaallah malam ini yaitu perpindahan ayat tarawih dari rakaat pertama membaca Alhaakumut Takatsur dan rakaat kedua membaca Qul Huwallahu Ahad. Malam ini malam Ahad berpindah rakaat pertama dengan membaca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, kemudian rakaat kedua Alhaakumut Takatsur. 15 hari kita menjalankan berbagai macam amal ibadah lainnya. Harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan berkat Rasulullah, dengan berkat keluarga Rasulullah, dengan berkat para sahabat Rasulullah, dengan berkat para wali-waliullah, dengan berkat segala guru-guru kita, dengan berkat kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita yang kita kerjakan selama di dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wa qala alaihi salatu wassalam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha'i ayabtaliyahumullahu ta'ala bi thalathin baliyatin ulaha yurfa'ul barakatu min kasbihim wath-thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman wath-thalithatu yukhrajuna minad dunya bighairi iman kadza fi mukasyafatil asrar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sayati zamanun ala ummati, selagi akan datang, kata Rasulullah, satu masa atas umatku. Sudahkah masa ini datang? Belumkah lagi? Saat inikah masa ini? 14 abad yang telah silam Rasulullah mengatakan selagi akan datang satu masa atas umatku, kata Nabi. Apa masanya? Yafirruna minal ulama'i wal fuqaha, yang mereka umatku itu mereka lari daripada ulama dan lari mereka itu daripada fuqaha. Pengertian kata lari di sini bukan lari melihat muka Anda.
patuh aja, rancak aja bakurihingan, tahu orangnya. Tapi dipengertikan kata yaqirruna minal ulama uli guru ulot ujasid, mereka menjauh, mereka kada mau mengambil manfaat daripada ilmu ulama dan ilmu fuqaha. Lawan ahli ilmu itu tahu aja, pinandu aja, tapi kada mau ambil manfaat dengan ilmu mereka, itu dikatakan lari. Bukan lari itu malian sidin tadi buka kada. Namun kita disuruh adalah dengan ada keberadaan mereka ulama itu, kita mengambil manfaat mengambil ilmu mereka. Ilmu ulama, ilmu fuqaha. Fayabtaliyahumullahu ta'ala bisalasis baliyatin. Apabila kata Rasulullah sudah terjadi zaman semacam itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalakan kepada mereka dengan 3 macam bala. Udah kita terhindar berataan. Ulah yang pertama, bila sudah terjadi zaman kata Rasulullah semacam ini, maka Allah akan membalakan kepada mereka itu dengan 3 macam bala. Bala yang pertama, yurfa'ul barakatu min kasbihim, bisa stop diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat daripada usaha mereka. Amal sudah keberkahan ini diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kayak apa aja bicara itu, paling turun bang, naik bang kalau mau nyaman. Turun bang, naik pikir, ilahin ibu turun bang subuh, naik bang maghrib. Bang ngarannya, turun bang, naik bang. Orang-orang yang penuh dengan keberkahan dan usaha mereka berusaha usaha yang halal. Nah mereka itu sekedar mengambil aja, cukup, berlebihan, berberkah. Cak orang bertuku tadi, bukanya itu tadi jam 8 atau setengah 9, boleh tengah hari. Namun perhitungan jumlahnya itu tadi malah lebih banyak daripada orang yang buka berlianan. Hanya akan berkah tadi. Makanya kita laki-laki berbina jangan sampai kita itu tadi dalam seminggu itu kosong, kita kada hadir ke majelis ilmu. Jangan sampai kita di dalam seminggu itu adalah kita kada mengambil ilmunya para ulama, para tuan guru, dan ilmu orang fuqaha. Kita ada 2, jasmani dan rohani. Kalau jasmani kita, jangankan kita sekali seminggu makan ini tadi, seharian aja banyak ada puasa nih. Ini anak lain bulan Ramadan ada puasa, ada makan, masih dia cacing begagah dan parut bemamai, ya kan? Oleh karena itu sebagian kita menyebutkan berapa banyak orang jasmaninya itu lamak-lamak, gemuk-gemuk, tapi rohaninya kekaringan. Namun begitu banyak pula rohaninya nang kurus kering, jasmaninya nang kurus kering, tapi rohaninya adalah gemuk sigar bugar. Jadi kalau makanan jasmani ya kita makan konsumsi setiap hari. Kalau makanan rohani yaitu kita hadirnya ke majelis ilmu, mengambil ilmu para ulama, ilmu para fuqaha. Diangkat Allah berkat daripada usaha mereka. Bila sudah usaha diangkat, karena berkat umur diangkat oleh Allah. Nah kayak apa berkat umur diangkat oleh Allah? Panjang aja diberi Allah umur, tapi isinya kadeda. Orang-orang salim itu kan handap-handap umur. Imam Al-Ghazali itu kalau kada salah 55 tahun aja. Kalau sampian ibu-ibu yang tua, Imam Ghazali 55 aja. Cuma 55 tahun umur itu tadi, andai kata dengan keberkahan kemanfaatan umur silit ini, itu adalah kada terkira kita kalau dibanding masalah umur. Yang dengan umur berberkat ngarannya. Yang kedua, wasaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalimah.
Dan kedua, Allah Subhanahu akan mengeraskan kepada mereka itu pamimpin-pamimpin nang zalim. Kayaknya pin ada masanya nang tak angkat jadi pamimpin, nang tak angkat di kita nang mengurusi masalah apa keduniaan ya, pamimpin dunia ini orang-orang yang zalim, kalah orang yang bagus-bagus, nang jujur-jujur, nang baik-baik. Itu penyebabnya ada kalau kita menyalahkan siapa-siapa, mungkin karena di wilayah atau di negeri atau di kampung itu mereka sudah jauh daripada ulama, jauh daripada fuqaha. Nang jelas nang orang ini tidak bagus, dilihat apa saja saya kalah pemilu. Ini misalnya itu kada kita kaum menyalahkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala membalakan, Allah menguji lawan kita tadi, mengangkat mereka itu adalah siapa pamimpin-pamimpin yang mudah, pamimpin kita adil berataan. Ya, adil berataan. Artinya nama berhak dapat, dasar dapat juga, nak kada berhak dapat, kada dapat juga. Ini kadang-kadang tak paling nang berhak dapat, kada dapat, nang kada dapat. Nang abang nang kada pastinya kada dapat, saya dapat, hantok pak. Kasihan beda kalau kayak itu. Manggarunung juga isi. Jadi yang kedua, bala yang kedua itu Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan, Allah mengerasi ada kepada mereka itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Apa arti zalim? Wajib zalim ini adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa syai'in ghairu mahalli, melepaskan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim ngarannya. Nah itu. Wasalisatu yukhrajuna minad dunya bighairi iman. Yang ketiga, apabila sudah terjadi masa seperti itu kata Rasulullah, maka mereka nantinya akan dikeluarkan oleh Allah daripada dunia ini bighairi iman, tanpa membawa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung Allah daripada mati su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Kita harapkan. Makanya para ulama itu mengajarkan lawan kita di antara wirid sembahyang itulah kita membaca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Itu di antara fadilah kelebihannya, barang siapa membaca Allahumma ajirni minan nar, membaca maghrib tak asal sampat hadis ini tuh membaca waktu maghrib tadi, saya tak malam ini hari meninggal dunia, orang tadi ada harapan kada masuk ke neraka, ada harapan kada dimasukkan Allah ke neraka. Bila kada ke neraka kemana? Oh ramai. Bilanya kada ke neraka kemana? Surga. Ya dua aja tempat ini, imma surga, imma neraka. Ya Tuan Guru Haji Abdul Hakim di Martapura Kampung Malayu, iparnya Guru Munawar, nah harus nolak syair. Karena akhirat dua tempatnya, ke surga atau neraka. Dua aja tempatnya. Membaca pulang adalah subuh kayak soal tadi kita lupa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Yang diganti-ganti Allahumma ajirna, jangan Allahumma ajirni aja. Menurut riwayat Rasulullah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Mati siang hari, ada harapan orang tadi kada dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, berarti orang tadi adalah bakal penghuni surga untungnya. Jadi balasan ketiga Allah Subhanahu wa taala akan membalakan kepada mereka itu mereka akan dikeluarkan rohnya itu daripada dunia bi ghairi iman, tanpa membawa iman. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik. Kita sudah mati kada beriman ini itu kayak apapun bagaimanapun mulianya hidup dalam dunia, mari bisanya sugihnya kada sandangan banyaknya harta, mulianya kada
Siapa aja yang melihat Sidin tadi memuliakan tahun Sidin mencium kata apa segala, tapi bilanya mati kada beriman, nah ini sudah naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Bapak Ibu hadirin jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Kita subuh ini alhamdulillah berada di subuh yang ke-15, yang berarti tinggal 2 hari aja lagi lah, yaitu peringatan nuzulul Quran atau turunnya kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran turun ini pada bulan Ramadan, itu tepatnya tanggal 17 Ramadan, yang mana baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu sedang berada adalah di Jabal Nur atau wajah kita Gua Hira. Ya, Nabi kita ini Bapak Ibu rahimahumullah usia mendekati 40 tahun. Ujar Ustaz Haji Ilham Humaidi Banjar, tepatnya Rasulullah tadi umur ke-35 di Sidin. Itu Sidin sudah mempersiapkan diri, seringnya menyendiri, seringnya mengasihkan diri. Dipilih oleh Sidin adalah tempat penyendirian untuk khalwat ibadah, yaitu Jabal Nur. Tahu yang boleh Jabal Nur dan kita kesanaan berataan. Alhamdulillah orang naik haji tahun 2013 naik merasai ke Jabal Nur. Ke puncak atas itu turun sedikit ke bawah, mau dikaya bagi kuakah gunungnya tadi. Nah, Nabi bawah situ tempat Rasulullah ketika itu menerima wahyu. Wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Menjelang usia 40 tahun Rasulullah hubbiba ilaihil khala, dicintakan Rasul suka menyendiri. Sidin mengurangi adalah kita aktivitas atau gawian-gawian yang kumpul lawan orang banyak. Itu satu contoh pelajaran kepada kita Bapak Ibu rahimahumullah. Bila sudah usia itu 40 tahun, itu dikurang-kurangi kesibukan masalah dunia. Ujar guru berabai 40 tahun ini masa penentuan manusia. Untungkah orang ini kayaknya apa? Jangan celakakah orang ini? Udah kita untung berataan di 40 tahun. Kenapa dikatakan 40 tahun ini batasnya? Karena Nabi kita sudah menargetkan saya di umroh umatin sitin wasaba'in. Saya akan datang satu masa atas umatku, umurku itu berkisar antara 60-70. Ya, umat Nabi Muhammad ini tidak tua-tua kayak umat Bahari. Umat Bahari itu ada sampai ratusan tahun, 500 tahun, 16 bahkan ribuan tahun. Ada kita ini kalau saya bicara tentang ribu-ribu, jika 100 tahun gini kali mencari dia birunya ada 100 lagi lah. Banyak kena di belakang lo. Ada kira 100? Ada lagi marina 100? Beda sampai 100 kan? Kan sampai sini gagah lagi. Tadi kan ada mesti juga umur tuha kuyut, ya kan? Umur tuha parahnya orangnya tadi banyak ada gagah ada mesti juga. Banyaknya orang tua gagah pada nang anom. Nang anom sekalinya apa? Uyuh pada nang tuha. Makanya syarat umur tuh syarat umur tuh kadang hadang tuha. Makanya sering menyampaikan di majlis pembacaan ulang di ibu-ibu mudah judul kita mau tuha berataan. Bila mau tuha panjang umur artinya bila yang ada mau tuha mati. Jurah panjang umur mau tuha. Empat 40 tahun diciptakan Sidin adalah untuk menyendiri. Menyendiri itu adalah apa? Lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih biar kita banyak untuk akhiratnya. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu adalah 60-70. Umur sudah 40 nih, 40 sudah umur. Berarti setengah tokoh sudah nang dilalui. Banyak nang dilalui pada nang ketinggal. Ulumnya dia 40 sudah. Tuhan sudah. Tapi ada merasa Tuhan. Kita ini faktornya jika ada merasa Tuhan, kenapa ya? Oh ibu-ibu, kadang-kadang ini berang Tuhannya sehari.
Kisah pada umur-umur, anu umur tadi saya anu pada enak. Kita bunga. Bejajahan pamilo ditakoni orang mulai berbuat tim nang bisa sih tadi. Berapa umur sampean saja 38 umur tuh surah naik. Bulan mana rinting hanya di haji. Umba itu tadi besubarangan rumah halap 5 buah rumah anak situ. Jadi tanah banget kalau mau buka ini. Jadi kalau buka tadi dilihat untuk empang dapat kita namanya hirup lupa. Jadi ditakuni oleh nama kita tadi berapa umur pian bu ya. Jadi jadi anak-anak ini tadi umur ulang ya 5 anak sudah. Jadi bingung lah kita tadi. Di 4 tahun lah bu ya. Ayo jadi ada apa? Bang apa pian jalan haji yang di Subarang itu? Nama jadi anak ini tadi. Tuh jadi rumahnya yang itu tadi. Itu anak oh ya dia ada tuh mama oh dia tadi. Kenapa ya? Kenapa Pak? Bapak yang paling hati anak tadi, saya umur kata umur 38 anak apa tanam? Jadi anak aku kah keluar di muara gembah sidin kah keluar di muara gembah kok? Anak marina. Kalau usah doang ketahuan dia orang Tuhan gitu. Tuhan atas matian mana? Banyak orang yang kisah masalah umur tadi dusta lawan. Makanya guru di Martapura ibu-ibu yang kada memberi orang yang takut umur. Karena kada semua orang takut memadai umur sebenarnya, tapi hendak hanya bini Kenapa kita ini dikada merasa Tuhan ya? Di antara faktornya sebuting karena ada yang lebih Tuhan daripada kita. Ada yang lebih Tuhan pada kita. Lalu kita ini merasa-rasa contoh, kayak ulun padanya. Ulun kan dia merasa karena kakak-kakak ulun masih ada lagi. Jadi asal merasa. Padahal dasar Tuhan juga ayah kakawanan ulun. Jadi dia ulun kalau sekolah SD ulun merasa juga kan kita ini Tuhan. Iya, mang dia ya, nyaliur dia, haja dia ulun. Alamnya merasa tuati mulai ke rumah aja banyak perjalanan sambil surat cucok anak keamanan kain ya hanya dia merasa Tuhan sudah cucu menyebut kain hanya merasa Tuhan. Dan 40 tahun ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan di awal batang tubuh kita yaitu penyakit nang batunggu. Arti penyakit batunggu ini guru diobat-obati. Penyakit ini habis obat tak boleh pulang. Biar ibu sakit betes, bawa besuntik ke dokter, ke mantri kaparannya diobati oleh dokter, diobati oleh mantri. Habis obat ini tadi, tak boleh pulang, berjalan ingkang-ingkang. Wajah sigin, jalanan karung bih ini. Kayak jalanan karung bisa orang lah berjalan. Saya tak laki dipadakan rumah kita tak kabahnya aja. Tak apa, jadi laki seorang yang berjalan. Artinya itu penyakit itu bertumbuh. Akhir zaman ini macam-macam penyakit, tak perlu dokter, sifat dokter, ya banyak kolesterolnya lah, macam-macam pak. Sudah. Arti penyakit bertumbuh tadi diobati tak boleh pulang, pengaruhnya. Lawan menurut dalam kitab yang disebut yang dikarang oleh guru Barabai itu Syekhona Haji Muhammad Baqi Ujasidin. Dalam kitabnya yang bernama Kitab Mengenal Asmaul Husna itu tadi apabila umur manusia ini itu adalah puncak kejayaannya itu adalah mulai dari umur 15 sampai mendekati 40. Bila sudah 40 apalagi naik ke atas itu mengurangi haja lagi baik kurang. Sesuai dengan firman Allah, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala taqilun. Apabila kami panjangkan usia mereka, apabila kami panjangkan usia manusia itu nunaqqishu fil khalqi, kami kurangi kejadiannya itu sedikit demi sedikit. Yuk kita nak hadir bareng ini rasa kurang atau Tuhan. Ada merasa kurang sudah? Ngapa diantaranya? Ngapa sudah diantaranya banyak tadi ngapa Allah? Kuringan sama nih beneran. Nah rasa kurang tuh apa sudah? Ada ingat ternyata gigi pacok, tarawang benteng, mata kaur, obat baham.
Ya guru ben mata sudah kaur, ben bambur, dangaran dumur dugur, salah dangar. Jadi jenang bini, datang di mana? Jenang bini makan kah? Aja lebih gila di sini pada tangan. Banyak kekurangan kita. Ya, memang makan aja sih di bawah makan nah. Disuruh kita tuh kan kota salah. Udah kabo, besok kan makan pagi betana. Tang hari mah ulangi. Kemarin ada orang bahor suruhannya iwak talang masak asam manis. Bayar isok sakanya mah buka karung caget huban. Bayar ditinsi ke materi Agus 400 salawi darah. Taga jentongnya kuat. Ada kalau salawi dia. Akhirnya tahu juga kisah aja. Nah, kenapa salah kalau dia sudah tua pulang. Anak turun ke Batang di rumah kan dia bisa mengisi turun ke Batang tahu jana pak kami di rumah kata biasan murid geri awaknya sudah ya kondisi awak ini kurang sudah hendaknya sudah cari ke HP gitu kamu nak anak-anak kakak yang buat ini anak-anak lain kakak ini ya bilanya usia tuh belum 40 lah ya sakit kepala aja atau awak sakit bila umurnya belum di bawah 40 bawagin guring sampai kita nak toha-toha ini tadi di bawah guring bertambah makanya ubat dahulu kada diubati itu kan dan ada daya tahan tubuh ini sedikit demi sedikit itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maksudnya anomnya awaknya makmur nih lama alhamdulillah. Anak 40 tahun. Jadi Nabi kita di usia 40 tahun inilah beliau hubbiba ilahil khalaqu diciptakan sini suka menyendiri, suka berasing yaitu mukhalwat ke Jabal Nur, tinggi benar yang Jabal Nur nih. Jadilah kalau kita membuka sejarah Siti Khadijah ketika Rasulullah ini pergi berkhalwat ke Jabal Nur, nah kadang-kadang sini mendatangi kita hari-hari, mata dikal, kemudian ada yang balik sehari. Ada yang sini halam 3 hari, bilanya dilihat sini, pacangan laki tadi beribadah habis, pemakan di Jabal Nur gini tadi, dia tarik oleh Siti Khadijah. Cakanya kayak wayah ini, dia tak nyaman jalannya, coba dulu bayar makan namar Makkah tuh kayak apa? Ada bayar sekolah kayak ini, bang jalanan. Mulai batis masjid, mulai batis kita apa namanya Jabal Nur ini sampai ke atas kemudian perjalanan kurang lebih sajam. Jadi marah itu asal makan angin kah rasanya anginnya deres tapi amat sudah turunnya itu nyaman aja. Disitulah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama surah Al-Alaq. Nah itu surah Al-Alaq. Jadi resmilah Nabi kita diangkat dilantik menjadi Nabi dan Rasul. Nah jadi Al-Quran turunnya di bulan Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan ini dikatakan adalah bulan Quran. Bulan Quran. Bulan Rajab, bulan istighfar, bulan Sya'ban, bulan salawat, bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Yaitu bulan turunnya kitab suci Al-Quran. Ujian Nabi kita, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Quran atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terangilah rumah kamu, perhiasilah rumah kamu, cemerlangkanlah rumah kamu dengan memperbanyak sembahyang. Sembahyang apa yang dimaksud ini mempercemerlang rumah, menghiasi rumah? Sembahyang sunat. Nah, jadi sembahyang sunat Bapak Ibu rahimakumullah yang ada dituntut untuk berjamaah itu bagus menggawinya di rumah untuk memperhiasi rumah. Sekali lagi sembahyang sunat tapi tidak ada tuntutan dari Rasulullah untuk mengerjakannya itu jika kita berjamaah, bagusnya menggawi di rumah. Paham ya Pak? Nah kayak apa yang berjamaah? Sampai yang duha, sampai yang apa lagi? Tahajud, sampai yang apa lagi? Isra. Apalagi ada dituntut, artinya ada tuntutan, ada perintah untuk menggawi berjamaah, bagus di rumah kita untuk memperindah rumah. Tapi kalau dituntut untuk berjamaah, bagus menggawi di masjid atau di langgar berjamaah, tarawih berjamaah, bagus ya. Kemudian lagi, apa lagi? Tasbih, bagus juga. Nah itu.
Jadi untuk memperhiasi rumah. Nah kedua, ujian Nabi, terangi rumah kamu, cahayai rumah kamu dengan membaca Al-Quran. Jadi rumah itu, kalau rumah itu dibacakan Al-Quran, maka rumah ini akan jadi indah, rumah itu akan bercahaya. Siapa yang memandang? Para buburan di atas memandang. Nah itu. Makanya di awal sudah ulun katakan, awal ini kan salah ketiga ulunnya, peraturan ketiga lah. Di awal itu ulun mestinya kita di awal sebelum masuk Ramadan sudah ada punya niat. Di antara niat yang bagus-bagus kita niatkan. Nah, seperti di antaranya aku tahun ini akan membaca Quran. Nah, tahun tadi aku khatam, aku tahun ini insya Allah mudah diberi Allah taufik dia awal 2 hatam. Jadi niat-niat kita semacam itu, niat-niat baik semacam itu nanti akan ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waruya anna nabiyya alaihi salam idza kana yaumul qiyamah yutabi arba'ati nafarin inda babil jannah. Dikasih hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memanjangkan umur kita, menyehat walafiatkan batang tubuh kita, memberikan taufik hidayah lawan kita hidup beriman mati dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Walhamdulillahi ala kulli hal illa min ahwali ahli nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.